Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, kita sering melihat orang-orang yang seperti saya ini dan jalan atau di tempat umum selalu mengikuti musik dalam HP-nya atau gadgetnya. Bum berba bum 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 berba bum bum bam bum bam bum bam bam bum bam bum bam bum bam bum bam bam bum bam bum bam bam bum berba bum bum berba bam bum bam bum bam bam berba bum bam bum bam bam. Orang sering tanpa sadar di sekitarnya, keramaian di sekitarnya, pokoknya sibuk sendiri. Pernah saya bepergian dari Jogja ke Jakarta, kemudian yang duduk di samping saya, kebetulan saya duduk di samping koridor, dia samping saya itu duduk di jendela kereta api. Dia mulai duduk dan mulai memasang. Setelah duduk itu dia mulai memasang kacamata. Dan setelah itu dia mengeluarkan gadgetnya. Kemudian dia pada awalnya mulai berdendang. Kemudian dan setelah itu apa? Pelan-pelan dia mulai tidur, bersandar di jendela kaca kereta api itu. Bahkan kadang-kadang mendengkur tipis, mendengkur halus. Karena dia masuknya tidak dari Jogja, masuknya di Purwokerto. Kemudian dia dengan cepat baru jalan sampai sekitar Bumiayu sudah tidur dan sudah pasang gadget itu. Kemudian kondektur dari Purwokerto itu mulai memeriksa penumpang yang baru masuk. Kemudian dia mulai ditanya. Biasanya kondektur kan dengan security ya, dengan satpam yang mungkin orang dari tentara atau brimob malahan itu. Kemudian dia karena tidak bangun-bangun, "Mas, tiket. Mas, maaf tiket." Kemudian ditepuk-tepuk oleh security-nya. "Maaf Mas, tiket." Dia langsung bangun. "Maaf Mas, tiketnya." Kemudian dia mengeluarkan dompetnya, dia mengeluarkan KTP dan KTP-nya dikasihkan. Kemudian kondekturnya dan security tertawa atau tersenyum. "Bukan KTP Mas, tetapi tiket." Dia baru sadar. Kemudian baru diambilkan tiket dan diperiksa. Saudara-saudari yang terkasih, kadang karena memakai sekeluh perangkat seperti ini, kita sibuk sendiri, kita tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Kita menjadi miskomunikasi. Dan kemudian kita sering mendengar humor atau pelawak bolot. Ngomong A, dia jawab B. Ngomong B, dia jawab A. Ngomong A, dia malah jawabnya yang lain. Nah, ini kita kadang-kadang membuat tertawa kita karena tidak nyambung. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan Injil yang juga khas dari Injil Markus. Masa biasa ini dengan warna liturgi hijau, kita mendengarkan bagaimana Yesus yang mewarning murid-muridnya. Ada 3 kali Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa anak manusia harus menderita. Kemudian ditangkap oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kemudian akan dibunuh, disalibkan. Tidak menyebut langsung disalibkan, dibunuh. Tetapi kemudian akan dibangkitkan. Mereka tidak percaya. Bahkan itu sampai 3 kali nanti warningnya. Ketika baru saja Yesus mewarning murid-muridnya, anak manusia harus menderita, diserahkan pada pengadilan, kemudian akan sengsara, akan mendapatkan perlakuan tidak adil, dan wafat oleh tua-tua, oleh ahli-ahli Taurat. Baru saja Yesus selesai bersabda, mingkem baru saja. Kemudian Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius. Di Injil lain yang ngomong pada Yesus, yang matur itu ibunya, ibu Yohanes dan Yakobus. Tapi dalam Markus ini yang matur adalah Yohanes dan Yakobus sendiri. "Guru, nanti kalau guru sudah mulia, sudah jadi raja, maka izinkan kami bersaudara ini duduk di sebelah kanan dan kirimu untuk nampang, untuk menjadi penguasa, untuk menjadi orang yang hebat,
ditakuti. Maka sebetulnya Yesus kecewa. Ternyata Yesus gagal dalam mengajarkan arti penderitaan dan salib. Kemudian Yesus menjawab, yang berhak untuk duduk di sebelah kanan dan kiriku, yaitu dia yang mau berani meminum cawan bersama-sama dengan aku. Maka Yohanes dan Yakobus tanpa pikir panjang yang dimaksud cawan apa, bahwa cawan itu ternyata salib dan penderitaan, dia langsung ngomong, kami sanggup. Yesus semakin kecewa. Tetapi Yesus masih sabar. Dia mengatakan, ya, kamu memang akan minum cawan seperti aku bersama dengan aku. Mereka akan dimartir juga. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu hanya Bapa yang tahu. Bapa yang punya hak. Jadi kamu tidak usah minta-minta. Kalau kamu nanti dikasih juga akan dikasih. Itu haknya Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, kita berpikiran bahwa banyak orang kepengennya nikmat, kepengennya tidak usah kerja keras, kepengennya selalu sukses tanpa harus bermodal banyak, tanpa harus berkeringat, tanpa harus berdarah-darah. Ada beberapa orang yang berpikiran misalnya, oh kalau di kapal, kerja di kapal itu gajinya banyak. Kalau kerja di kapal itu gajinya langsung bisa puluhan juta dan bisa menghidupi keluarganya dengan nyaman, bisa kaya. Maka kadang orang-orang berpikiran lulus SMA, bagaimana caranya ya saya bisa bekerja di kapal? Dan ternyata apa? Syaratnya walaupun kerja di kapal sebagai kelasi, sebagai orang yang belum berpangkat, istilahnya buruh bawahan di kapal, itu pun harus punya license atau lisensi, harus kursus, biayanya juga tidak sedikit. Kemudian setelah itu harus praktek dulu di kapal. Ketika praktek, mereka juga harus bersusah payah. Orang-orang hanya melihat orang-orang petinggi kapal yang kerjanya sudah enak-enak, tetapi mereka gajinya tinggi. Siapa bilang enak-enak? Satu, berbulan-bulan jauh dari keluarga, jauh dari anak istri, sering terjadi percekcokan, sering terjadi salah paham. Dia juga harus kursus-kursus untuk masuk dalam bidang kerjanya itu. Lisensi, harus bayar mahal. Kemudian kursus dengan ujian-ujian yang tidak mudah. Kalau dari jurusan khusus pelayaran atau perkapalan, itu pun juga harus mempunyai lisensi. Entah itu jurusannya nautika, mesin, entah itu jurusannya di kabin, nahkoda, dan banyak lagi jurusan-jurusan lain. Bahkan ada mungkin kapal pesiar untuk kokinya, atau kapal biasa juga kokinya, itu juga. Tetapi perjuangannya keras, harus lolos tes, harus kursus panjang, dan nanti pun kalau sudah boleh berangkat, berpisah lama dengan keluarganya. Di kapal terus, tidak ada pelampiasan untuk hobi, rekreasi goes, naik sepeda, kemudian juga rekreasi menikmati pantai. Nanti kalau pulang paling libur sebulan, setelah itu pergi lagi 9 bulan bahkan 1 tahun. Itu yang tidak dipikirkan orang. Kerja keras. Maka saudara-saudari yang terkasih, salib dan kebangkitan itu seperti mata uang. Kebangkitan yang sungguh-sungguh adalah yang melewati salib. Maka kalau kita hanya tiba-tiba berjaya, tiba-tiba sukses tanpa kerja keras, itu tidak masuk akal. Kecuali dengan kecurangan-kecurangan. Kecuali kita hanya sukses sementara, nanti pun akhirnya ambyar semuanya lagi. Tidak tahan lama kebahagiaannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba tidak seperti bolot di dalam relasi dengan Tuhan. Ketika kita buka semua penutup, penghambat yang bisa menutup mata dan telinga kita untuk mendengarkan rahmat Tuhan. Karena di situ kita butuh jawaban yang segera atas tanggapan atau panggilan Tuhan itu. Maka dengan demikian kita akan merasakan
Salib adalah kekuatanku menghadapi kesulitan dan kepahitan hidup, agar aku bisa menghadapinya dan kemudian mengalami kebangkitan bersama dengan keluarga masing-masing, bersama dengan Tuhan sendiri. Maka, saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.